Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Seda Nugra dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri dengan nomor NPM 2019-1021-5225 dan rekan saya yang bernama Reja Bagus Pratama dengan nomor NPM 2019-1021-5250. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul studi kelayakan atau feasibility study. Hal yang pertama harus kita ketahui itu adalah pengertian atau maksud dari studi kelayakan itu sendiri. Ya, maksudnya itu adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek legalitas, teknis, pemasaran, ekonomi, manajemen, dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek. Apakah proyek itu akan dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan sama sekali. Hal selanjutnya yang harus kita ketahui tentang studi kelayakan itu adalah tujuan dari melakukan studi kelayakan, yaitu untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada suatu titik tertentu. Dengan kata lain, untuk mengukur layak tidaknya suatu proyek atau investasi itu sendiri. Selanjutnya ada aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu investasi. Yang pertama adalah aspek hukum atau legalitas, kedua aspek ekonomi dan budaya, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen, yang kelima adalah aspek keuangan. Yang kelimanya ini akan kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama ada aspek hukum dan legalitas, yaitu salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum dan legalitas, karena hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu perusahaan atau proyek investasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum itu adalah yang pertama, izin lokasi, yang kedua surat tanda daftar perusahaan, yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat adalah akta pendirian perusahaan dari notaris, yang kelima adalah surat izin usaha perdagangan. Dengan 5 hal ini, sebuah perusahaan tersebut atau proyek investasi tersebut sudah dipastikan legal dan jauh dari kata ilegal dengan semua izin-izin yang sudah didapat tersebut. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi di sekitar perusahaan tersebut. Mulai dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ekonomi dan budaya adalah bagaimana perusahaan tersebut berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Jadi maksudnya adalah bagaimana dampak perusahaan tersebut terhadap perkembangan ekonomi di daerah berdirinya perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Itu analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar atau tidak. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran itu adalah yang pertama, potensi pasar. Yang kedua, jumlah konsumen. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Yang keempat, segmentasi. Yang kelima adalah situasi persaingan industri. Yang keempat adalah aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan perusahaan itu sendiri. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam aspek manajemen itu adalah semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Aspek yang kelima atau yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan dilihat dari sudut pandang penanam modal atau pemilik usaha. Apakah investasi yang dikeluarkan akan dapat menghasilkan keuntungan pada masa yang akan datang, atau tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali, atau malah akan menimbulkan kerugian. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Elga Sendi Saputra, yaitu tentang beberapa alternatif investasi. Ada 4
alternatif dari investasi yaitu 1. Membuka pabrik, 2. Menambahkan kapasitas pada pabrik lama, 3. Mengganti mesin lama dan mesin baru, 4. Menambahkan mesin untuk meningkatkan jumlah produksi. Keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif tersebut ditinjau dari aspek keuangan, yaitu alternatif yang menghasilkan ekspektasi keuntungan yang paling baik selama umur proyeksi tersebut. Untuk itu, kita harus memproyeksikan dan menganalisa cash flows dari masing-masing alternatif. Untuk mengevaluasi cash flow, kita dapat menggunakan metode 1. Net Present Value atau NPV, 2. Internal Rate of Return atau IRR, dan 3. Payback Period. 1. Net Present Value atau NPV. Net Present Value adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas mulai sekarang sampai akhir proyek, dan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih atau proses dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Adapun rumus Net Present Value. Besaran Net Present Value dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 umur investasi atau proyek, atau 1 ditambah R yang disebut discount rate, ditambah T tahun, dan CVT dikurang I. Kelebihan metode dari Net Present Value: 1. Memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. 2. Mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. 3. Mudah menyesuaikan dengan risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Adapun kekurangan dari metode Net Present Value ini, yaitu ada 3. 1. Sulitnya menentukan rate minimum yang diinginkan. 2. Tidak menunjukkan rate of return sebenarnya. 3. Adanya asumsi bahwa semua aliran khas masuk bersih segera dapat diinventariskan kepada rate yang dipilih. 2. Internal Rate of Return atau IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran khas masuk dengan aliran khas keluar dari suatu investasi proyek. Adapun rumus Internal Rate of Return. Rumus yang digunakan untuk menghitung Internal Rate of Return adalah sebagai berikut. IRR sama dengan R1 dikurang NPV 1 NPV 2 dikurang NPV 1 R2 dikurang RL. Yang sebagaimana diketahui, IRR adalah Internal Rate of Return, R1 sama dengan tingkat bunga pertama, R2 sama dengan tingkat bunga kedua, NPV 1 adalah Net Present Value ke-1 dengan R1, NPV 2 adalah Net Present Value kedua atau dengan R2. Dan ada pula kelebihan dari metode Internal Rate of Return. 1. Menghindari pemilihan Rate of Return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh Rate of Return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi Rate of Return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Dan ada pula kekurangan dari metode ini, metode Internal Rate of Return. Lebih rumit terutama jika aliran khas bersih tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. 3. Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang modal yang telah diinvestasikan dari aliran khas masuk atau net cash flow atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Ada pula rumus yang digunakan dalam rumus payback period ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung metode payback period ini adalah sebagai berikut. PV sama dengan I dibagi dengan RNCV. Yang diketahui sebagaimana PV adalah payback period tahun, I adalah nilai sekarang investasi, RNCV adalah rata-rata net cash flow tahunan. Ada pula kelebihan dari metode payback period ini. Ada 4, yaitu 1. Mudah dihitung dan tidak memerlukan data yang banyak. 2. Berdasarkan pada cash business, bukan accrual basis. 3. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 4. Dan digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat
diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Ada pula kekurangan dari metode ini, metode payback period ini. Ada 4, yaitu 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat probabilitas investasi. 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. 3. Sulit membuat kesimpulan jika terdapat 2 peluang investasi atau lebih yang memiliki ukuran ekonomis yang tidak sama. 4. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi secara setelah melewati waktu payback period. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya dan rekan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.